Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat selalu untuk Bapak Ibu guru peserta webinar di Kombel SMP Negeri 3 Buah Pemuka Beliung. Hari ini bersama saya, jangan lupa subscribe untuk pembelajaran lebih baik lagi di YouTube saya ini. Hari ini kita akan berbagi praktek baik menyusun modul ajar Project Based Learning sederhana dan asesmen sederhana di mapel IPA di tingkat SMP. Bapak Ibu yang saya hormati, sengaja kami melaksanakan webinar pada kesempatan hari ini karena ada banyak masalah terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana setiap guru setidaknya harus pernah mempraktekkan pembelajaran berbasis proyek di mapelnya masing-masing. Untuk itu, dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proyek pembelajaran berbasis proyek ini, maka saya akan membagikan bagaimana trik berbagi praktek baik dalam menyusun proyek atau pembelajaran berbasis proyek. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amrul Hidayat. Saya salah satu komite pembelajar sekolah penggerak di SMP Negeri 3 Buah Pemuka Beliung, angkatan kedua di Oku Timur, Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua, saya adalah wakil kepala bagian urusan kurikulum dan penilaian sejak tahun 2011 hingga sekarang. Kemudian Ketua MGMP IPA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Sumatera Selatan. Baik, Bapak Ibu, tujuan kita pada kesempatan hari ini adalah tentu setelah mengikuti webinar ini, Bapak Ibu, saya harapkan bisa memahami kiat menyusun modul ajar PJBL atau pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning dalam istilah bahasa Inggrisnya. Kemudian peserta tentunya dapat menyusun modul ajar sederhana, efektif, berbasis proyek. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik dapat menyusun asesmen yang sesuai dalam pembelajaran berbasis proyek. Mungkin untuk penyusunan asesmen berbasis proyek akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya di webinar kami ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita tahu bahwa implementasi kurikulum merdeka khususnya pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana setiap sekolah tentunya harus mengimplementasikan P5 tersebut sesuai dengan kondisi hasil identifikasi sekolah masing-masing. Kita perhatikan Bapak Ibu, nyatanya masih banyak sebagian guru di sekolah-sekolah kita sendiri masih belum memahami pembelajaran berbasis proyek, bahkan belum pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek tersebut, atau sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek tapi mereka tidak menyadarinya. Kondisi ini tentunya menyebabkan lemahnya implementasi kurikulum merdeka khususnya pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana setiap guru tentunya dituntut untuk menjadi tim fasilitasi dalam proyek tersebut yang seharusnya setiap guru harus memahaminya. Bapak Ibu, perlu kita lihat di slide ini, sekolah setidaknya harus mengidentifikasi sejauh mana progres awal dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah masing-masing. Kalau guru itu di bawah 50% dari guru sekolah tersebut masih belum melaksanakan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL di sekolah masing-masing atau di mapel masing-masing, tentu proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya hanya masih di tahap awal. Tapi kalau sudah lebih dari 50%, itu bisa saja sudah tahap berkembang. Kemudian
Kalau sudah di atasnya lagi ada tahap lanjutan, dan terakhirnya adalah tahap yang paling mahir. Artinya di tahap yang paling mahir ini sekolah bisa membuat modul pembelajaran atau modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila tanpa harus memodifikasi. Nah, ini yang paling tingkat tinggi dan melaksanakan proyek tersebut secara maksimal. Bapak Ibu, terkait dengan hal inilah maka kami menuntun Bapak Ibu bersama-sama berkolaborasi, belajar bersama bagaimana menyusun pembelajaran berbasis proyek atau PJBL oleh Bapak Ibu sendiri sesuai dengan mapelnya masing-masing. Kalau saya tentunya di mapel IVA di sekolah kita masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, kita tentu tahu bahwa yang namanya pembelajaran berbasis proyek itu adalah sebenarnya adalah sebuah pendekatan pembelajaran atau mungkin kita katakan sebagai model atau metode pembelajaran. Sebagaimana kita tahu bahwa pada scientific learning kita sudah mengenal pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran inquiry, pembelajaran discovery learning, pembelajaran project based learning. Ini perlu kita pahami bahwa project based learning atau pembelajaran berbasis project ini adalah pembelajaran yang merupakan pendekatan yang memberikan kebebasan kepada murid atau anak didik kita untuk merencanakan aktivitas belajar bersama, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan sebuah produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Artinya, intinya adalah kolaborasi sama guru dengan rekan sejawat mungkin dengan seluruh murid yang ada di kelas tersebut, bagaimana merencanakan ya, bagaimana mengakhiri sebuah proyek, bagaimana menghasilkan hasil pembelajaran baik itu berupa produk atau yang lainnya yang bisa dipresentasikan atau dipublikasikan kepada orang lain. Jadi intinya pembelajaran berbasis proyek seperti demikian yang telah saya jelaskan. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita merancang modul proyek ya? Merancang modul berbasis proyek tersebut tentunya kita harus memahami bagaimana kiat-kiat utama dalam membuat sebuah modul atau rencana pembelajaran. Selain kita punya ketentuan tentang komponen-komponen modul ajar, tentunya kita harus perhatikan hal-hal pokok yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, seorang guru harus mampu mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Bapak Ibu ya. Jangan membuat tujuan pembelajaran yang tidak bisa diukur sama sekali. Ya. Kemudian pahami apakah tujuan ini sebenarnya untuk pemahaman konsep atau untuk pemecahan masalah atau problem solving atau untuk menghasilkan sebuah produk. Salah satu contoh misalnya nih Bapak Ibu, kalau kita membuat tujuan pembelajaran nih, misalnya peserta didik dapat membuat tempe misalnya. Tempe adalah produk, artinya gambaran akhir dari pembelajaran itu adalah tempe atau produk. Jadi kita dari sini tergambar jelas apa yang akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian suatu misal nih, peserta didik memahami manfaat kedelai. Ini artinya pemahaman konsep ya, prosedur mungkin ya, atau yang lainnya. Ini produk akhirnya adalah mungkin menjelaskan, mungkin memaparkan, membuat catatan ya, produk akhirnya. Nah,
Kemudian untuk proses pembelajarannya Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran kalau akhirnya mungkin anak-anak ini membuat poster tentang manfaat kedelai bagi kesehatan, berarti prosesnya jelas. Kemudian misalnya satu contoh lagi nih, peserta didik menyelidiki hubungan jamur rhizopus dalam pembuatan tempe. Berarti ini mungkin setara dengan pengamatan ya, observasi atau mungkin pemecahan masalah. Jadi prosesnya pun berbeda. Setiap tujuan bisa menggambarkan proses pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi hati-hati dalam menentukan tujuan, gambarkan akhir dari tujuan itu adalah apa. Bisa berupa produk, bisa mungkin berupa penulisan atau penjelasan tentang misalnya dalam bentuk poster, bisa saja dalam bentuk laporan penyelidikan atau laporan amatan dan lain-lain sebagainya. Jadi gambaran ini jelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua adalah pilih tema yang menarik dari pembelajaran dari tema proyek ini. Misalnya nih, bioteknologi sederhana di lingkungan rumahmu ya. Jadi tema umum, tema yang paling atas ya. Untuk supaya proyek ini menarik bagi anak-anak. Kemudian yang ketiga, rencanakan pembelajaran. Artinya kalau sudah menemukan tujuan, menemukan temanya, mulai rencanakan rencana pembelajaran ya. Tentunya seperti rancangan modul ajar yang paling pokok adalah tujuan, pertanyaan-pertanyaan pemantik atau mungkin pemahaman bermakna yang akan diperoleh oleh anak. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, asesmen pembelajarannya, remedial, ini semuanya saling berkaitan ya. Tujuan akan berkaitan dengan asesmen, asesmen akan berkaitan dengan kegiatan yang lainnya. Harus sistematis Bapak Ibu. Yang keempat itu rencanakan aktivitas pembelajaran kerjasama yang kreatif. Artinya kita harus mulai berpikir bagaimana pembelajaran ini bisa menarik, kemudian libatkan anak untuk saling bekerja sama, kolaboratif dalam sebuah kelompok sehingga terbangun kolaborasi, kreativitas, dan lain sebagainya di dalam pembelajaran. Ini harus menjadi bahan pemikiran Bapak Ibu, bagaimana rencana kegiatannya. Bapak Ibu, sebelum merencanakan sebuah proyek, tentunya Bapak Ibu harus menggali informasi melalui diskusi-diskusi singkat dengan anak-anak terkait proyek yang akan dilaksanakan. Mungkin apa yang akan kita lakukan, bagaimana caranya, kapan dikerjakan, kapan akan diselesaikan, apa yang akan dinilai. Ini harus didiskusikan dengan anak supaya anak itu merasa dilibatkan sehingga anak-anak akan semakin aktif, semakin kreatif, ide-idenya tidak terbelenggu oleh intervensi kita, Bapak Ibu. Selanjutnya yang ke-5, Bapak Ibu ya. Buat petunjuk dan langkah-langkah yang jelas dalam bentuk LKPD ya. Jadi kalau mungkin sudah direncanakan cara membuat misalnya, berarti harus membuat LKPD dengan langkah-langkah terstruktur ya, sesuai prosedur Bapak Ibu supaya anak-anak juga melaksanakannya menjadi jelas, ada petunjuknya. Kemudian perlu diperhatikan juga Bapak Ibu bahwa setiap murid itu mempunyai karakteristik masing-masing, kebutuhan belajar masing-masing. Ini harus menjadi perhatian kita. Ini artinya diversitas pembelajaran perlu diperhatikan dalam setiap menyusun modul ajar atau modul pembelajaran. Misalnya nih, kalau kita mengaitkan dengan teknologi, berarti setidaknya Bapak Ibu harus memperhatikan siapa-siapa dari anak-anak kita itu yang sudah mahir dalam teknologi atau mungkin tingkat menengah atau tingkat awal dalam teknologinya. Itu tentunya menjadi perhatian kita, menjadi basis dalam pembuatan
kelompok dan perlakuannya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, sejauh mungkin bisa diintegrasikan teknologi. Kalau Bapak Ibu memang ahli di IT, teknologi, tentunya karena zamannya ini sudah zamannya teknologi, tentunya bagaimana mengupayakan teknologi dalam pembelajaran, mungkin dengan YouTube, video-video singkat, atau mungkin dari media sosial, supaya anak ini tertarik. Kemudian aplikasi pembelajaran yang interaktif, ya, karena tujuannya apa? Tujuannya teknologi penting, karena menyampaikan pesan, menganalisa masalah, mencari literasi, dan menganalisis sebuah data, tentunya dengan teknologi akan lebih ringkas dan cepat Bapak Ibu. Kemudian yang kedelapan adalah merancang penilaian yang sesuai. Bapak Ibu yang saya hormati, penilaian itu sesungguhnya bertujuan mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka dalam kurikulum Merdeka ada penilaian proses, ada penilaian akhir sebuah proses, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif Bapak Ibu. Karena proses itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi sejauh mana Bapak Ibu bisa merancang penilaian yang benar-benar akurat, valid untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jangan sampai tujuannya A, alat ukurnya jadi B. Nah ini sering terjadi di RPP atau di modul ajar, penilaiannya mungkin rubrik ramatan, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan, bukan amatan ya Bapak Ibu ya. Harus disesuaikan dan pengembangan penilaiannya juga harus disesuaikan oleh Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang terakhir, dalam sebuah pembelajaran tentu harus diadakan refleksi bersama murid. Jadi terkait pembelajaran yang kita laksanakan mungkin harus direfleksikan supaya kita mendapatkan umpan balik dari murid terkait pembelajaran kita. Refleksi-refleksi itu tidak harus yang bagus, yang menggunakan metode-metode tertentu, mungkin pertanyaan-pertanyaan singkat yang pada intinya untuk menilai pembelajaran hari ini yang kita laksanakan. Misal ini Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak anak-anak setelah mengikuti pembelajaran ini ya. Kedua, misalnya pertanyaan tentang pengetahuan apa yang bisa kalian dapatkan setelah melakukan kegiatan ini. Yang ketiga, apa yang sudah baik dan apa yang belum baik kira-kira dalam pembelajaran hari ini. Kemudian yang keempat, misalkan apa yang bisa kalian rencanakan di dalam melaksanakan setelah mengikuti pembelajaran ini, misalnya. Jadi di situ tergambar pola-pola dari apa yang dirasakan, mungkin apa yang mungkin menjadi hal baru bagi anak-anak. Nanti jawabannya dikumpulkan, dibaca oleh Bapak Ibu untuk dirancang sedemikian rupa lagi menjadi perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang atau di pertemuan yang akan datang. Terakhir Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah membuat modul dan modul itu sudah hasil refleksi pembelajaran, alangkah baiknya modul itu diuji cobakan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya atau mungkin di kelas lain yang belum melaksanakan proyek ini Bapak Ibu, sehingga semakin banyak diuji coba, semakin direfleksi, semakin ada banyak perbaikan, pada akhirnya akan lebih baik lagi modul yang kita buat atau modul yang dibuat oleh Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ini adalah gambaran tentang alur sebuah proyek pembelajaran atau pembelajaran berbasis proyek, yang tentunya pembelajaran berbasis proyek itu tidak hanya sekali pertemuan saja, bisa jadi beberapa kali pertemuan, tetapi pada intinya kita sederhanakan saja, misalnya Bapak Ibu ya. Alur pertama, pertemuan pertama mungkin orientasi pada permasalahannya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan diskusi singkat ya
dengan anak-anak tentang proyek apa yang mungkin bisa dilaksanakan, atau mungkin kalau sudah punya rencana proyek terkait proyek dan masalah-masalah atau rancangan proyek yang bagus terhadap anak-anak Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, tahap kontekstualisasi. Ini mungkin di pertemuan yang kedua ya, Bapak Ibu ajak anak-anak itu untuk memiliki pengalaman nyata, mungkin melakukan diskusi atau wawancara, observasi awal pada kondisi nyata di lingkungan. Misal nih Bapak Ibu, kalau misal kita akan mempraktekkan pembuatan tempe misalnya ya, alangkah baiknya anak-anak diberi LKPD tentang untuk mengikuti wawancara di rumah masing-masing dengan orang tua atau mungkin dengan ahlinya yang membuat tape atau pedagang tape terkait uh, tentang tape tersebut. Mungkin dari caranya, mungkin dari pangsa pasarnya, cara membuat tape yang bagus itu di sini dijadikan sebuah LKPD berupa wawancara atau kuis kepada mereka. Kemudian hasilnya tentu didiskusikan bersama dalam tahap kontekstualisasi ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, pada tahap yang ketiga mungkin sesuai dengan pertemuan yang direncanakan ya, di pertemuan berikutnya ada aksi nyata. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa mempraktekkan ya, misalnya pembuatan tape, berarti disinilah kegiatan pembuatan tape oleh Bapak Ibu bersama anak-anak sesuai dengan prosedur LKPD yang jelas ya, cara pembuatan tapenya. Kemudian di pertemuan berikutnya mungkin kalau tape sudah selesai ada penilaian hasil proyeknya atau penilaian produknya. Selanjutnya setelah selesai semuanya di pertemuan berikutnya Bapak Ibu mungkin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi ya, tes sumatif di sebelum refleksi tes sumatif misalnya, atau mungkin di setelah aksi nyata penilaian hasil proyek mungkin ada pertanyaan tes sumatif, atau mungkin sebelum refleksi ini tes sumatif dulu baru pertanyaan-pertanyaan refleksi yang wajib dijawab anak untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang atau pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Mungkin itu sekedar gambaran bagaimana membuat rencana modul based learning, project based learning Bapak Ibu ya. Secara sederhana gambarannya alurnya seperti ini. Salah satu contoh nih Bapak Ibu yang saya buat ya. Ini modul bioteknologi sederhana ya. Modul ajar bioteknologi sederhana ya Bapak Ibu. Yang pertama mungkin identitas modul. Gimana Bapak Ibu ya, terserah Bapak Ibu bagaimana kalau menuliskan identitas modul. Tentunya ada komponen-komponen dalam modul pembelajaran. Kemudian capaian pembelajarannya ya Bapak Ibu, mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada dalam apa ini, tentunya sudah ada dibagikan oleh pemerintah melalui apa ini, lampiran undang-undang masing-masing tentang capaian pembelajaran. Kemudian tujuannya ini peserta didik membuat produk bioteknologi sederhana, artinya yang kita adalah produk Bapak Ibu ya, berupa produk. Kemudian target peserta didiknya, kemampuan teknologi, ini yang akan menggambarkan kelompoknya masing-masing. Kalau rencana saya itu saya kelompokkan berdasarkan kemampuannya secara apa ini, heterogen saja. Jadi ada yang seluruh siswa dibagi, yang sudah mahir dibagi rata, yang kurang mahir dibagi rata, yang kelas awal juga dibagi secara merata supaya terjadi saling kolaborasi, supaya pembelajaran lebih mudah, supaya terjadi kegiatan tutor sebaya oleh Bapak Ibu, oleh anak-anak. Kemudian profil pelajar Pancasila tentunya bisa dipilih dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan identik dari mapel masing-masing atau identik dari
modul belajar Bapak Ibu sendiri. Misalnya kalau saya ini nalar kritis atau kolaborasi, bisa saja yang lainnya misalnya kreativitas dan lain-lain Bapak Ibu. Silahkan. Nah, ini nantinya integrasi profil pelajar Pancasila harus diamati oleh Bapak Ibu, mungkin menggunakan lembar amatan Bapak Ibu. Bagaimana kolaborasinya, indikator apa yang digunakan untuk mengukur kolaborasi, indikator apa yang digunakan untuk mengukur nalar kritis, tentunya Bapak Ibu bisa memahaminya masing-masing. Insya Allah kalau memang belum bisa, nanti pada pertemuan di webinar berikutnya kita akan mengembangkan penilaian profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Pendekatannya PBL atau PJBL, Project Based Learning, kemudian pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menggugah rasa, menggugah anak untuk lebih bersemangat, untuk menggali informasi sesuai dengan tema ini. Ya mungkin bisa pertanyaan-pertanyaan beruntun ya Bapak Ibu, atau mungkin diberi video supaya anak semakin tertarik. Itu terserah Bapak Ibu bagaimana menggali atau membuat sebuah pertanyaan pemantik. Kalau saya kebiasaan misalnya ini pernah pertanyaan yang beruntun, pernahkah kalian makan tape? Bagaimana rasanya? Bagaimana cara membuatnya? Apa yang diberikan pada saat membuat tape? Apa kamu tahu dengan fermentasi ya misalnya Bapak Ibu. Ini untuk menggali informasi, menggali ide-ide dari anak-anak tentang proyek ini Bapak Ibu. Selanjutnya tahap pendahuluan tentunya sama saja seperti biasa, ketika masuk kita mengucapkan salam, doa, kemudian mengabsen anak-anak, mempersiapkan kesiapan anak belajar, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian pertanyaan-pertanyaan pemantik. Selanjutnya Bapak Ibu pada tahap pertemuan awal ya sesuai direncanakan seperti pada alur tadi kita orientasikan masalahnya ya Bu ya. Jadi guru misalnya membuat kelompok kemudian menayangkan slide video tentang bioteknologi sederhana dan contoh-contohnya, kemudian mendiskusikan Bapak Ibu terkait proyek yang akan dilaksanakan. Terkait apa? Misalnya kalau produk tape berarti ya mungkin tentang bahan apa yang akan dibuat, kemudian bagaimana cara membuatnya, apa yang harus dilakukan dalam membuat tape, bahan dan alat apa yang digunakan, kapan dilaksanakan, kapan selesainya, apa yang akan dinilai dalam membuat tape, dan bagaimana kualitas tape yang baik. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini biar dijawab oleh anak-anak, kita mengkonfirmasi, kemudian merangkum hasilnya sesuai kesepakatan anak-anak, sampai pada mengukur kualitas tape itu kalau bisa anak-anak dilibatkan. Artinya penilaian produknya merencanakan saja sudah dilibatkan oleh Bapak Ibu. Ini akan menarik dan anak-anak akan semakin semangat dari pengalaman saya Bapak Ibu. Selanjutnya pertemuan berikutnya tahap kontekstualisasi, mungkin memberikan tugas kepada anak-anak untuk mencari pengalaman nyata di luar, di lingkungan sekolah ya Bapak Ibu ya, pada orang tua, pedagang tape atau mungkin pembuat tape, dengan memberikan lembar wawancara atau yang lainnya. Kemudian kita memantau dari rumah karena tugas di rumah. Selanjutnya pada pertemuan kontekstualisasi ini mendiskusikan hasil wawancara tersebut ya Bapak Ibu ya. Kemudian pada akhir pertemuan ini mungkin untuk merencanakan awal aksi nyata Bapak Ibu bisa merancang alat dan bahan yang akan dibawa oleh anak-anak ya, teknisnya seperti apa supaya anak-anak waktu pertemuan berikutnya di aksi nyata membawa alat bahan yang akan digunakan dalam pembuatan tape misalnya. Selanjutnya kegiatan intinya yaitu aksi nyata. Aksi nyata ini adalah pertemuan yang mungkin yang ketiga atau keempat dan seterusnya. Bapak Ibu rancanglah sendiri masing-masing ya, sesuai dengan kesepakatan bersama anak kapan kegiatan ini. Tentunya di awal-awal Bapak Ibu harus menyiapkan LKPD, membuat tape ubi misalnya. Kemudian murid berkelompok melaksanakan pembuatan tape ini sesuai dengan petunjuk. Guru terus memantau kegiatan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dengan
menggunakan sebuah alat, yaitu tentunya pengamatan formatif tentang kinerja dalam kelompok Bapak Ibu, tentunya. Selanjutnya Bapak Ibu, aksi nyata mungkin pada pertemuan keempat, kalau tape sudah jadi ya, ajaklah anak-anak untuk mengamati tape yang telah dibuat tersebut dengan membuat rubrik pengamatan sudah disepakati bersama. Guru menilai, anak-anak wakil kelompok juga menilai, saling bergantian supaya tetap merasa dilibatkan. Nah, dalam hal ini tentunya rubrik penilaiannya itu berupa lembar spreadsheet, untuk kemudian anak-anak belajar menginput data hasil amatan tersebut melalui lembar spreadsheet tersebut, Bapak Ibu. Jadi kaitannya dengan teknologi kita masukkan dalam kegiatan pembelajaran ini, anak-anak ikut senang. Kemudian di kegiatan akhir setelah menilai, mungkin ada evaluasi sumatif, terserah Bapak Ibu, berupa tes tulis atau apapun, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk umpan balik Bapak Ibu. Ya, seperti yang telah saya sampaikan, umpan balik bisa saja sederhana tapi menggambarkan perbaikan-perbaikan tentang pembelajaran hari ini untuk perbaikan di masa yang akan datang, Bapak Ibu. Kemudian untuk tindak lanjut diskusikan dengan anak-anak mau apa ya, misalnya tape ini kita foto, kemudian caranya ditulis, kemudian tahapannya pembuatan tape ini ditulis di medsos misalnya, nih sebagai tindak lanjut. Atau mungkin merancang dari tape ini mau dibuat apa lagi ya untuk tindak lanjutnya, misalnya membuat tape goreng atau membuat es tape dan lain sebagainya. Tentunya perlu didiskusikan dengan anak-anak terkait hal tersebut. Kemudian terakhir tentunya guru menutup pembelajaran. Bapak Ibu, asesmen itu menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu ya. Karena kita mengintegrasikan pembelajaran profil pelajar Pancasila, maka tentunya ada rubrik amatan profil pelajar Pancasila yang harus dinilai oleh Bapak Ibu. Kemudian karena ini melibatkan kegiatan praktek, tentunya Bapak Ibu bisa membuat rubrik penilaian kinerja dalam kelompok anak-anak tersebut. Kemudian di akhir kinerja, akhir praktek atau akhir pembelajaran, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan rubrik penilaian diri supaya mereka saling introspeksi diri, menilai diri masing-masing dalam hal tersebut. Artinya anak juga mengikuti refleksi pada dirinya masing-masing. Kemudian yang terakhir, yang ujian sumatifnya atau asesmen formatifnya berupa rubrik penilaian produk yang telah disepakati, dan bisa saja setelah rubrik penilaian produk ada tes tertulis terkait dengan langkah, terkait dengan hasil analisa tape, terkait dengan konsep-konsep tape dan lain sebagainya yang mungkin bisa Bapak Ibu rancang masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengembangan asesmen, rubrik-rubrik seperti ini. Nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti webinar ini dengan baik, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk daftar hadir nanti akan kita sampaikan melalui link WA. Maka silakan Bapak Ibu masuk ke grup WA Bapak Ibu ya, dari Kombel ini. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.